Pemirsa YMTV, mungkin Anda sudah tidak asing lagi mendengar kata rumah tahfiz. Tapi apakah Anda sudah mengerti apa itu rumah tahfiz? Rumah tahfiz artinya adalah bangunan untuk tempat tinggal tahfiz, berasal dari kata hafazo yang berarti menjaga. Adapun yang dimaksud di sini adalah menjaga dengan menghafal Al-Quran. Rumah tahfiz adalah rumah yang dipergunakan sebagai tempat tahfiz atau tempat menghafal Al-Quran. Konsep rumah tahfiz merupakan ide dan gagasan Pondok Pesantren Darul Quran dalam upaya menerapkan daku metode dan program pembibitan penghafal Al-Quran di tengah-tengah masyarakat. Lalu, mengapa dipilihlah sebuah rumah untuk menghafal Al-Quran? Mengapa tidak di pesantren? Gagasannya muncul agar penghafal-penghafal Al-Quran lahir di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya di pondok pesantren. Namun dengan melibatkan potensi masyarakat yang ada, baik guru ngaji yang hafal Al-Quran, alim ulama, tokoh masyarakat, maupun donatur. Program yang dimaksudkan untuk pembibitan penghafal Al-Quran yang hadir dari masyarakat, dikelola oleh masyarakat, dan ditujukan untuk masyarakat. Saat ini ribuan rumah tahfiz telah berdiri di berbagai daerah yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan merambah hingga ke mancanegara. Tentunya hal ini tidak lepas dari peran serta dan kerjasama masyarakat bersama PPPA Darul Quran. Rumah tahfiz itu sebuah pembibitan anak-anak untuk menuju penghafal Al-Quran. Semuanya sama. Dalam naungan PPA Darul Quran, baik rumah tahfiz maupun pesantren sama. Pada dasarnya, kegiatan yang dilaksanakan di sebuah rumah tahfiz tidak jauh berbeda dengan kegiatan yang kerap dilaksanakan di pondok pesantren, terutama di pondok pesantren Darul Quran. Para santri diajarkan untuk sholat tepat waktu, belajar membaca kitab suci Al-Quran, menghafal dan menuntut ilmu. Hanya saja tempatnya yang tidak terlalu besar dan terbatas, tidak seperti pondok pesantren yang umumnya berada di kawasan yang cukup luas. Kegiatannya pada intinya itu metode tentang menghafal Al-Quran dan pembacaan Al-Quran baik seluruhannya dari mulai Iqra terus cara menghafalnya. Ada sebenarnya. Kalau untuk kalangan rumah tahfiz sendiri itu dibatasin santrinya hanya yang SMA, SD, SMP, SMA. Kalau untuk umum dibuka, cuma bukan non santri. Fasilitas pun dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai pesantren. Salah satunya seperti disediakannya unit perpustakaan agar anak-anak dapat menambah ilmu dari membaca buku bacaan yang ada di sana. Sementara untuk fasilitas seperti masjid dan lapangan olahraga, menggunakan fasilitas umum yang berada di sekitar rumah tahfiz. Mengenai waktu berkunjung wali santri, sama saja dengan aturan di pesantren. Tidak setiap hari wali santri boleh mengunjungi anaknya. Ini dimaksudkan agar anaknya mampu belajar mandiri dan berkonsentrasi pada kegiatannya belajar dan menghafalkan Al-Quran. Wali santri berkunjungnya biasanya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Rumah tahfiz adalah sebuah pondok pesantren mini, di mana masyarakat dapat ikut serta membangun, mengelola, dan menjaganya menjadi sebuah lembaga yang akan meluluskan kader-kader penghafal Al-Quran. Selain itu, rumah tahfiz juga menjadi tempat kegiatan sosial ekonomi,
seperti pemberdayaan ekonomi rumah tahfiz melalui program ekonomi pesantren produktif, penyembelihan dan penyaluran hewan kurban melalui program kurban istimewa, kepedulian bencana melalui santri siaga dan tanggap bencana, program orang tua asuh melalui program Jadikan Aku Santri Quran, santunan anak yatim melalui beasiswa santri yatim dan bingkisan untuk yatim, serta bantuan untuk guru rumah tahfiz melalui program Simpati Guru. Jadi pemirsa YMTV, kapanpun dan dimanapun Anda berada, Anda dapat menjadi bagian dari rumah tahfiz, bersama-sama membangun, mengelola, menjaga, dan menjadi saksi lahirnya penerus bangsa yang kuat, berakhlak mulia, serta penghafal Al-Quran. Pemirsa YMTV, bulan Syawal merupakan bulan yang sangat menggembirakan bagi umat muslim karena selain kita merayakan Idul Fitri dengan melaksanakan sholat sunat Idul Fitri 2 rakaat, di bulan Syawal ini umat Islam juga disyariatkan melaksanakan puasa sunnah 6 hari. Melaksanakan ibadah puasa selama 6 hari di bulan Syawal setelah kita menyempurnakan puasa Ramadan sebulan penuh merupakan ibadah sunnah yang sangat dianjurkan. Hal ini mengingat puasa sunnah di bulan Syawal memiliki banyak keutamaan dan orang yang mengerjakannya akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Dalil dari syariat ini adalah sabda Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadana summa atba'ahu sittan min Syawalin kana kasiyamid dahri." Yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian melanjutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia telah berpuasa seperti puasa setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut merupakan dalil dari jumhur atau mayoritas ulama yang menunjukkan sunnahnya puasa Syawal. Yang berpendapat puasa tersebut sunnah adalah mazhab Abu Hanifah, Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Adapun Imam Malik memakruhkannya. Namun sebagaimana kata Imam Nawawi rahimahullah, pendapat dalam mazhab Syafi'i yang menyunahkan puasa Syawal didukung dengan dalil tegas ini. Jika telah terbukti adanya dukungan dalil dari hadis, maka pendapat tersebut tidaklah ditinggalkan hanya karena perkataan sebagian orang. Bahkan ajaran Nabi Muhammad SAW tidaklah ditinggalkan walau mayoritas atau seluruh manusia menyelisihinya. Sedangkan ulama yang khawatir jika puasa Syawal sampai disangka wajib, maka itu sangkaan yang sama saja bisa membatalkan anjuran puasa Arafah, puasa Asyura, dan puasa sunnah lainnya. Kenapakah puasa Syawal bisa disejajarkan nilainya dengan berpuasa setahun? Mari kita lihat pada hadis Sauban yang artinya sebagaimana berikut ini. Dari Sauban, bekas budak Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Barang siapa berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah Idul Fitri, maka ia telah menyempurnakan puasa setahun penuh. Karena siapa saja yang melakukan kebaikan, maka akan dibalas 10 kebaikan semisal." Hadis riwayat Ibnu Majah. Disebutkan bahwa setiap kebaikan akan dibalas minimal dengan 10 kebaikan yang semisal. Hal ini menunjukkan bahwa puasa Ramadan sebulan penuh akan dibalas dengan 10 bulan kebaikan puasa. Sedangkan puasa 6 hari di bulan Syawal akan dibalas minimal dengan 60 hari atau 2 bulan kebaikan puasa. Jika dijumlah, maka seseorang sama saja melaksanakan puasa selama 12 bulan. Itulah mengapa orang yang melakukan puasa Syawal bisa mendapatkan ganjaran puasa setahun penuh. Puasa Syawal itu artinya puasa yang dilakukan dalam bulan Syawal. Ketika ditanya kapan sebaiknya dilakukan, berarti
selama bulan Syawal dikerjakan. Hanya ada waktu-waktu yang terbaik dan waktu-waktu yang baik. Yang terbaik adalah setelah hari raya Idul Fitri. Kalau hari tanggal 1 Syawal, maka puasa Syawal yang terbaik adalah pada tanggal 2 Syawal dan seterusnya, tanggal 2, tanggal 3 sampai 6 hari. Kenapa harus 6 hari? Karena memang Nabi mengatakan demikian. Man shoma Ramadhana tsumma atba'u sittan min Syawal faka'annama shoma dahr. Barang siapa yang menjalankan puasa bulan Ramadan, kemudian dia mengiringinya dengan 6 hari di bulan Syawal, kata Nabi, dia seperti melaksanakan puasa seumur hidup. Kenapa seumur hidup? Karena hitungannya begini. Puasa Ramadan biasanya 30 hari 1 bulan, itu dikali 10, 300. Puasa Syawal 6 hari, dikalikan 10 kali 4, menjadi 60. Jadi jumlahnya 360 hari, sama dengan hitungan hari dalam setahun. Berarti kalau orang puasa 6 hari di bulan Syawal, dia akan disamakan dengan orang yang menjalankan puasa selama 1 tahun penuh. Kalau setiap Syawal dia lakukan, berarti seumur hidup dia menjalankan ibadah puasa. Itu ganjaran pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut Muhammad Abduh Tuasikal, seperti yang dimuat dalam situs muslim.or.id, tata cara puasa Syawal adalah sebagai berikut. Pertama, puasa sunnah Syawal dilakukan selama 6 hari. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa puasa Syawal itu dilakukan selama 6 hari. Arti dari lafaz hadis tersebut adalah, barang siapa yang berpuasa Ramadan, kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seakan berpuasa seperti setahun penuh. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berkata, yang disunahkan adalah berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Hal ini seperti termaktub dalam kitabnya Syarhul Mumti. Yang kedua, puasa Syawal lebih utama dilaksanakan sehari setelah Idul Fitri. Namun tidak mengapa jika diakhirkan asalkan masih di bulan Syawal. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, para fuqaha berkata bahwa yang lebih utama 6 hari di atas dilakukan setelah Idul Fitri atau 1 Syawal secara langsung. Ini menunjukkan bersegera dalam melakukan kebaikan. Poin ketiga, lebih utama melakukan puasa Syawal secara berurutan, namun tidak mengapa jika dilakukan tidak berurutan. Syekh Ibnu Utsaimin juga berkata, lebih utama puasa Syawal dilakukan secara berurutan karena itulah yang umumnya lebih mudah. Itu pun tanda berlomba-lomba dalam hal yang diperintahkan. Ketentuan sunnah keempat yaitu usahakan untuk menunaikan qada puasa terlebih dahulu agar mendapatkan ganjaran puasa Syawal, yaitu puasa setahun penuh. Karena dia punya hutang puasa, artinya dia punya kewajiban mengqadha puasa, maka harusnya dia mengqadha lebih dahulu puasa Ramadannya, baru dia melaksanakan puasa Syawal. Tetapi banyak ulama yang mengajarkan kepada kita bahwa ketika dia menjalankan qadha puasa di bulan Syawal, maka dia akan mendapatkan 2 keuntungan. Keuntungan pertama adalah qadha puasa terbayar, dan pahala Syawalnya pun dia dapat. Artinya begini, tanggal 2 Syawal dia puasa, niatnya mengqadha puasa Ramadan yang mungkin dia pernah lakukan atau dia tidak puasa di bulan Ramadan kemarin. Ketika dia puasa itu dapat 2 pahalanya. Pertama, qadha puasanya terlunasi, terbayar, dan yang kedua dapat pahala puasa Syawal. Jadi keuntungannya 2. Kalaupun dia ingin tetap puasa Syawal juga, maka boleh saja dia lakukan puasa Syawal dengan niat puasa Syawal, tapi setelah menjalankan qadha puasa. Karena tidak boleh mengerjakan sunat sementara kita masih punya kewajiban dalam bentuk yang sama. Dalam hal ini kan sama puasa qadha dan puasa Syawal, tidak didahulukan qadha puasa dulu baru dia melaksanakan puasa sunat bulan Syawal. Kalau dia umpamanya tidak sempat
walaupun dia tidak punya qadha, tapi dia belum sempat mengerjakan di tanggal 2, 3 dan seterusnya, dia boleh saja pilih hari-hari lain, tanggal-tanggal lain selama di bulan Syawal, dan tidak mesti berurutan. Boleh hari ini puasa, besok tidak puasa, lusa baru puasa, boleh-boleh saja. Yang penting masih di bulan Syawal. Pahalanya bagaimana? Jelas berbeda dengan yang tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 dan sampai tanggal 7, berbeda dengan yang di tanggal-tanggal lain. Tapi insya Allah masih mendapat fadilah dan keutamaan pahala puasa di bulan Syawal. Yang kelima, kita diperbolehkan melakukan puasa Syawal pada hari Jumat dan hari Sabtu. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa dimakruhkan berpuasa pada hari Jumat secara sendirian. Namun, jika diikuti puasa sebelum atau sesudahnya, atau bertepatan dengan kebiasaan puasa seperti berpuasa nazar karena sembuh dari sakit dan bertepatan dengan hari Jumat, maka tidaklah makruh. Hal ini menunjukkan masih bolehnya berpuasa Syawal pada hari Jumat karena bertepatan dengan kebiasaan. Adapun berpuasa Syawal pada hari Sabtu juga masih dibolehkan, sebagaimana puasa lainnya yang memiliki sebab masih dibolehkan dilakukan pada hari Sabtu. Misalnya, jika melakukan puasa Arafah pada hari Sabtu. Salah satu faedah terpenting dari pelaksanaan puasa 6 hari bulan Syawal ini adalah menutupi kekurangan puasa wajib pada bulan Ramadan. Sebab puasa yang kita lakukan pada bulan Ramadan pasti tidak terlepas dari kekurangan atau dosa yang dapat mengurangi keutamaannya. Pada hari kiamat nanti akan diambil pahala puasa sunat tersebut untuk menutupi kekurangan puasa wajib. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, amal ibadah yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada malaikat, sedang Dia Maha mengetahui tentangnya. Periksalah ibadah sholat hamba-hambaku, apakah sempurna ataukah kurang. Jika sempurna, maka pahalanya ditulis utuh sempurna. Jika kurang, maka Allah memerintahkan malaikat, periksalah apakah hambaku itu mengerjakan sholat-sholat sunat. Jika ia mengerjakannya, maka tutupilah kekurangan sholat wajibnya dengan sholat sunat itu. Begitu pula lah dengan amal-amal ibadah lainnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Fenomena berhijab kini telah menjadi pilihan berbusana wanita muslim tak hanya di Indonesia namun juga di beberapa belahan dunia. Berpakaian menutup aurat atau tidak memperlihatkan tubuh rupanya menjadi tren fashion masa kini, baik di kalangan masyarakat, public figure, bahkan selebriti. Namun ada beberapa pihak yang salah mempersepsikan arti hijab. Hijab dianggap hanyalah sebagai penutup kepala dan penutup bagian tubuh. Sehingga beberapa di antara wanita muslim menggunakan kerudung untuk menutupi kepala dan rambutnya, menggunakan pakaian yang panjang menutupi tubuh hingga ke kaki, namun ketat hingga memperlihatkan lekuk tubuh. Fenomena seperti ini akhir-akhir ini banyak menjadi perbincangan dan banyak pula yang menyebutnya dengan sebutan jilbobs. Ya, jadi jilbab ini sebenarnya sudah ada dari dulu, cuman karena dulu tidak ada modenya, jadi tidak ada modenya ya, tidak ada masanya gitu. Ya orang yang menggunakan kayak begitu sepertinya biasa aja. Tapi saya melihat bahwa fenomena ini saya lebih ke prasangka baik lah. Mudah-mudahan proses bahwa orang dari nggak mau pakai jilbab kemudian pakai jilbab, walaupun kemudian masih membutuhkan eksistensi diri, artinya
masih butuh dilihat orang bentuk tubuhnya, kita berdoalah mudah-mudahan proses ya, suatu ketika mudah-mudahan dari nggak pakai jilbab jadi pakai jilbab, kemudian pakai jilbab yang masih ketat, kemudian nanti akan bisa lebih longgar. Secara ideal menggunakan baju adalah memang untuk menutup aurat, ya kan? Kalau menutup aurat kan bukan hanya ketutup, tapi tidak juga boleh menonjolkan bentuk lekuk tubuh gitu. Ini kalau kita bicara ideal. Fenomena jilbabs tidak lepas dari tren dalam pergaulan. Para wanita jilbabs kebanyakan adalah para remaja dan wanita muda yang ingin menutup diri hanya karena tren. Sehingga beberapa di antara mereka seringkali takut dianggap tidak cantik lagi ketika menggunakan pakaian yang longgar. Sehingga di antaranya kerap menggunakan pakaian yang sangat ketat disertai dengan aksesoris dan make up yang berlebihan. Tapi sebenarnya begini, kita bicara baju, udah ketutup semua nih, aurat ketutup semua, sudah longgar, sudah sesuai dengan syariat. Tapi niat pakai bajunya, dia pengen pamer, itu aja nggak boleh, ya kan? Tetap aja dapat dosa juga gitu. Padahal bajunya udah ketutup nih, udah benar dia, sudah sesuai dengan syariat. Tapi hanya niatnya salah, dia cuma pengen pamerin baju bagusnya gitu. Dan dandanannya dia ditujukan bukan untuk pasangan hidupnya misalnya kayak begitu. Maka niat yang begini pun juga harus diperbaiki. Jadi bukan hanya yang pakai jilbab yang harus diperbaiki. Untuk menyikapi fenomena jilbabs ini, kini beberapa desainer busana muslim tanah air mulai membuat karya busana muslim yang modis, namun tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dan aturan berbusana yang baik dan benar. Menutupi aurat hingga semata kaki, tidak ketat sehingga tidak memperlihatkan bentuk tubuh, dan dipadukan dengan warna serta desain yang menarik sehingga terlihat lebih trendy. Tentu harapan kita suatu ketika nanti dia akan bisa berhijrah dengan menggunakan baju yang lebih baik, menggunakan penutup aurat yang lebih syar'i, yang lebih baik lah. Saya kira begitu. Bagaimanapun, sebagai wanita muslimah yang baik, kita harus mengikuti adab berbusana yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbusana menutupi seluruh aurat, tidak menonjolkan bentuk tubuh, tidak akan mengurangi kecantikan yang dipancarkan oleh seorang muslimah. Berbusana sesuai syariah Islam akan membuat wanita lebih dihargai, dihormati, dan menjadikannya cantik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala.